Tunggu dulu, aku juga bingung nih. Perusahaan settle di Singapura, Ya. di Indonesia juga ada beberapa usaha sudah settle. Ngapain ngurusin UI coba? Iluni itu penuh dengan, dinamikanya tinggi loh. Buat apa sih Mas? Apa yang membuat Mas Akbar terpanggil untuk ngurus UI? Halo, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini isu yang akan saya angkat dalam podcast ini agak berbeda. Ini menyangkut masalah perguruan tinggi dan alumninya. Dan ini bukan perguruan tinggi ecek-ecek. Kalau saya bilang, ini perguruan tinggi yang menjadi kiblat perguruan tinggi di Indonesia, yaitu UI. Hanya UI yang berhak mencantumkan Indonesia dalam nama universitasnya. Nah, UI ini ada rektor dan sebagainya, pengurusnya, tapi juga ada yang namanya ILUNI, Ikatan Alumni UI. Ya, ini sudah legend, ini sudah menjadi bahan perbincangan publik tentang ILUNI dan sebagainya. Dan kali ini ILUNI akan mempunyai hajat besar, pemilu, pergantian pengurus ILUNI. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan salah satu calon ketua ILUNI tahun 2022-2025, 3 tahun. Sudah ada di depan saya, namanya, ini sahabat saya juga ini. Kita seumuran nih Mas, namanya Mas Ahmad Akbar, bukan Ahmad Albar, bukan penyanyi. Kalau penyanyi rambutnya gondrong, ini tidak, tapi ini pengusaha besar. Mas, selamat datang di KAB Podcast. Nah, saya tertarik sebetulnya, waktu dihubungi Mas Teguh dan teman-teman yang lain untuk diskusi dengan Mas Akbar ya, karena gini, UI dan segala permasalahan dinamikanya, termasuk ILUNI, itu selalu menjadi spotlight untuk Indonesia. Nah, kemudian saya mendengar ada rencana untuk pemilihan ketua ILUNI gitu. Nah, saya dengar Mas Akbar salah satunya. Nah, supaya teman-teman tahu, Mas Akbar ini alumni UI tahun berapa, di fakultas apa? Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di acara Kanal Anak Bangsa. Seperti Mas Rudi ceritakan tadi, baru kali ini UI diberi kesempatan untuk bicara, apalagi ini menyangkut alumninya. Iya. Dan memang hanya UI, universitas yang bisa membawa nama Indonesia. Saya Ahmad Akbar, saya alumni dari Fakultas Sastra, jurusan Cina, Mas. Sastra Cina? Iya, sastra Cina. Masuk tahun? 1984. Oh iya. Itu kalau bahasa ilmiahnya sinologi. Sinologi. Nah, kemudian tahun 86 saya masuk lagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UI juga? UI juga, jurusan Hubungan Internasional. Dirangkap begitu? Dirangkap. Oke. Jadi kan beda 1 tahun. Terus tahun 2001 setelah saya bekerja di Singapura dan kembali Indonesia, saya masuk lagi Fakultas Hukum. 2001. Saya izin bingung boleh nggak Mas? Sampai 3 fakultas? Iya betul. Lulus semua? Iya lulus semua. S1-nya 3? 3. S2-nya berapa? S2 lagi berjalan. Ya Allah. Dan ada satu tahun yang bareng begitu? Yang UI, yang sastra Cina tadi? Iya, sastra Cina kan 84. 86 FISIP. Berarti belum lulus dong? Belum lulus ya. Jadi belum lulus. Berarti ngerangkap begini? Ngerangkap itu, terus saya cuti sastra Cina. 1 tahun saya fokus ke FISIP. Jadi itu trik saya kan. Nah begitu FISIP tahun kedua baru saya bareng. Jadi kalau reuni alumni sampai bisa 3 tempat itu? Saya 3 tempat. Dan kebetulan kan saya punya restoran 3 Mas. Oh restoran 3? Restoran ada 3. Tempat restoran saya ini tempatnya ngumpul alumni-alumni itu. Ada yang alumni Fakultas Sastra Cina, Hukum, FISIP, Hukum gitu. Kemudian saya dengar Mas kan pengusaha besar. Ya. Di mana sih Mas usahanya?
Saya buka perusahaan trading di Singapura. Karena kan saya lulus 90 bekerja di Singapura. Oh, oke. Di kamar dagang Singapura, kamar dagang Melayu Singapura. Oke. Jadi di sana ada namanya Singapore Malay Chambers of Commerce and Industry. Tapi masih WNI kan? WNI. Cuman kerja di kamar dagang Singapura. Oke. Dan mereka tertarik karena ya saya kan Melayu gitu kan. Tapi saya bisa bahasa Mandarin. Terus saya banyak relasi Indonesia. Fluent bahasa Mandarin? Ya lumayan. Perlu dibuktikan. Aduh, siapa teman-teman Indonesia pakai bahasa Mandarin, Mas? Pengyo ni hao, Wichao Akbar, Xianjia Wokan Wada Pengyo, Rudy Kamri Sensen. Wah, ini bener nih ya? Iya bener. Kalau salah aku nggak ngerti. Mas, oke. Pengusaha di Singapura sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Di Indonesia ada usaha juga? Di Indonesia itu kan supply barang untuk di re-export sama rebranding di Singapura. Nah justru karena kemarin ada acara debat di kampus antar kandidat, visi misi saya bahkan program saya ternyata sampai membuat tertarik teman-teman di daerah. Yaitu terutama sebelum masuk ke sana nih, bisnisnya jenengan dulu. Di Indonesia selain apa namanya? Restoran juga? Restoran kan ada 4. Ada 4. Terus selain restoran? Kantor hukum pengacara. Kantor hukum pengacara. Itu lawyernya ada 10. Itu semuanya teman-teman kuliah semua, Pak. Saya ajak gabung. Mas, tunggu dulu, aku saya bingung ini. Perusahaan settle di Singapura, di Indonesia juga ada beberapa usaha sudah settle. Ngapain ngurusin UI coba? Iluni itu penuh dengan dinamikanya tinggi. Buat apa sih, Mas? Apa yang membuat Mas Akbar terpanggil untuk ngurus UI? Jadi sebenarnya saya kan banyak kegiatan sosial juga. Karena kan usaha restoran kan udah autopilot ya. Jadi law firm udah ada timnya, udah jalan. Trading udah jalan, restoran udah jalan. Kemudian saya sering beraktivitas di kegiatan sosial. Jadi ada teman kedokteran ngajak ikut kill COVID, terus bakti sosial, saya jadi sponsor, kadang-kadang juga turun ke lapangan. Kemudian teman-teman bilang, Bar, biar skupnya lebih besar, kenapa nggak ikut Iluni aja gitu. Jadi sebenarnya saya maju bukan karena kemauan pribadi, karena teman-teman yang dorong, kamu kan udah cukup established, dibilang gitu kan. Saya klarifikasi, didorong atau dijerumuskan? Saya rasa didorong lah. Mas, singkat cerita, jenengan terprovokasi oleh teman-teman akhirnya maju jadi kandidat. Ini ada berapa kandidat sekarang? Sekarang ada 4 kandidat. Yang 3 itu dari teknik semua. Ini dari saya sendiri yang non teknik. Gitu. Tolong ceritakan kepada saya, karena saya bukan alumni UI ya. Selama ini ketua Iluni itu yang dari sosial banyak nggak? Atau gantian-gantian begitu? Biasanya ketua Iluni gantian, yang sekarang ini dari Fakultas Hukum. Yang sebelumnya Fakultas Teknik. Saya kenal beliau. Fakultas Teknik. Berapa periode? 3 tahun per periode. Itu boleh berapa periode? Sebenarnya boleh perpanjang. Seperti pernah Mbak Chandra Motik itu sampai 6 tahun waktu itu. Dua periode. Maksimal berapa periode, Mas? 2 periode. 2 periode ya, kayak kita ya, presiden kita ya. Mas, supaya mendapatkan pencerahan saya. Sebetulnya visi misinya Mas Akbar dalam mencalonkan sebagai ketua umum Iluni itu apa? Jadi pada waktu mendaftar itu yang syarat yang harus dilakukan mengumpulkan tanda tangan basah dari 300 pendukung 10 fakultas. Nah pada saat itulah saya selama 2 minggu saya coba dari teman-teman yang 3 fakultas saya untuk memperluas, dan kita pas daftar dapat 650 tanda tangan dari 16 fakultas di UI. Jadi lengkap. Disitulah saya lihat bahwa ternyata alumni UI juga banyak yang tidak beruntung, terutama secara ekonomi, dan dipersulit dengan pandemi 2 tahun. Akhirnya saya berpikir sepertinya inilah yang jadi target saya, karena alumni ini kan juga bagian dari masyarakat. Kalau alumni ini kita perhatikan ekonominya segala macam, masyarakat juga kan termasuk ikut terangkat gitu. Jadi akhirnya saya buat visi misi yang lebih banyak ke ekonomi. Jadi visinya
menghubungkan alumni yang sukses, kan banyak juga yang menteri, kepala BUMN dan lain-lain yang di posisi puncak. Mereka mau berbakti, saya hubungkan sama teman-teman yang butuh bantuan, support dan lain-lain untuk berwira swasta misalnya kan. Konkretnya seperti apa? Konkretnya yang saya rencanakan adalah membuat UMKM community. Atau semacam inkubator begitu? Nah, semacam inkubator, entrepreneurship community. Rupanya ini yang menarik banyak orang, sampai ada yang dari Cirebon, 3 orang jauh-jauh datang ke sini. Dia bilang, saya tertarik karena saya menangani beberapa hektar tanah milik Kasunanan Cirebon. Itu dikelola oleh banyak alumni, dia bilang. Tapi pemasarannya sangat terbatas di lokal. Ada kopi, ada teh, beras, dan lain-lain. Dan mereka berharap dengan digalangnya entrepreneurship community, kemudian kita juga ada perusahaan trading di Singapura, bisa membantu mereka buka keran ke internasional. Jadi akses marketnya dibuka untuk mereka. Betul. Karena kan saya kerja di Singapura, pertama saya cuma sebagai executive officer. Saya endorse sertifikat origin, bill of lading. Di situ saya lihat bahwa origin pertama dari Indonesia, seafood, kopi, teh, dan lain-lain. Gaharuwood, sandalwood. Kemudian kita periksa originnya, kita cap sebagai origin Singapura. Ekspor ke seluruh dunia. Saya bilang, kenapa kita nggak menjalankan yang seperti ini gitu kan? Singapura. Memungkinkan nggak? Memungkinkan secara bisnis? Memungkinkan, karena yang udah dijalankan oleh trader Singapura adalah mereka ngambil barang-barang dari Indonesia juga. Jadi nanti akan ada Indonesian brand gitu? Indonesian brand, kita akan seperti itu. Kalau sekarang kan mereka pakai Singapore brand dengan quality control Singapore standar gitu kan. Nah, Mas, kembali ke rencana tadi untuk masalah ekonomi ya. Apakah selama ini kiprah Iluni ini belum pernah masuk ke bidang ekonomi ini untuk ke bawah UMKM dan sebagainya? Setahu saya, karena kan saya terus terang belum pernah aktif di Iluni sebelumnya. Tapi dari apa yang saya pelajarin, kiprah Iluni lebih banyak di bantuan sosial ke Palu, ke masyarakat Depok, bansos, BLT seperti itu. Belum pernah ada menyentuh langsung UMKM atau masyarakat? Yang itu saya belum pernah dengar. Singkat ini, kalau saya jadi alumni UI, karena yang memilih kan nanti para alumni ya. Kenapa saya harus memilih seorang Ahmad Akbar? Kalau visi misi yang saya lakukan nanti adalah Iluni for Alumni First. Jadi saya akan prioritaskan alumni kita dulu, walaupun tidak mengesampingkan masyarakat. Jadi kalau kita memberi bantuan, misalnya ke Depok ya, kita akan data dulu alumni kita di sana berapa persen, berapa banyak, mungkin 50-50 mas, kita 50-nya untuk alumni kita dulu. Saya potong lagi. Masyarakat. Apa added value alumni dengan terpilihnya seorang Ahmad Akbar menjadi ketua umum Iluni nantinya? Saya berharap bahwa mereka akan mendapat manfaat yang real dari alumni, dari Iluni. Ini bisa ditagih loh ini. Iya, nggak apa-apa. Saya memang udah ngomong di mana-mana. Begitu saya jadi ketua Iluni, saya akan lakukan ini. Dan Anda boleh datang ke saya. Kalau mereka mau bikin UMKM, saya bantu. Kalau mereka mau ekspor produknya, saya juga akan memediasikan. Gitu. Masih banyak alumni UI yang tidak beruntung. Sebenarnya saya tidak tahu pasti, tapi kalau dari yang datang menandatangani pendukung buat saya, itu dari 600 mungkin ada 60-70% yang seperti itu. Bahkan ada yang fresh graduate belum kerja, atau mencari kerja, atau dapat kerja yang tidak sesuai. Bahkan kemarin kita ketemu satu alumni vokasi, lulusannya bagus, informasi, dokumen, tapi kerjanya sebagai supir Grab, Gojek, seperti itu. Mas, Indonesia lagi agak masalah ekonomi terutama. Itu tapi imbasnya kan kemana-mana ya. Apalagi pasca pandemi 2 tahun ini. Pasti juga berdampak pada teman-teman alumni UI juga. Betul. Resep jitu apa yang ingin Mas Akbar sampaikan atau lakukan kalau nanti terpilih menjadi ketua Iluni? Dampak dari pandemi ini kan terutama ke bidang usaha cukup berat. Termasuk perusahaan saya Singapura kan 2 tahun ini tutup.
Karena jangankan kirim barang, saya aja kan nggak bisa ke Singapura. Strict kan. Restoran juga 2 tahun boleh dibilang omset tinggal 10%. Tapi ini saya kasih contoh konkret dari apa yang saya jalankan ya. Akhirnya cara yang kita lakukan untuk bertahan di masa pandemi 2 tahun untuk restoran tersebut adalah kita meniadakan lembur. Jadi kalau tadinya masuk jam 11, pulang lebih dari jam kerja dan lembur, kita bikin split shift. Jadi mereka masuk sampai jam tertentu, istirahat di restoran sampai sekian jam, 3 jam, mereka masuk lagi malam. Menurut mereka dia nggak keberatan, lebih baik hilang lembur daripada dipotong gaji katanya gitu. Itu trik kita. Kemudian trik dalam mengemas produk, ini contoh kecil yang saya jalankan. Kalau tadinya per packs itu 200.000, kita buat 50 sampai 75.000. Intinya harus ada inovasi. Inovasi, adaptasi. Adaptasi juga. Jadi adaptasi dengan keadaan sangat penting untuk survive kan. Gitu. Itu pun nanti yang akan kita lakukan kalau kita akan menjalankan bisnis setelah atau di saat pandemi seperti ini. Jadi melibatkan alumni UI nanti. Betul. Nah, betul. Mas Akbar ini kan luar biasa sibuk nih, Singapura, Jakarta, Singapura, Jakarta gitu ya. Bagaimana Anda punya waktu untuk mengurus ILU nih kalau nanti Anda terpilih jadi ketua umum ILU nih? Seperti saya jelaskan tadi kan perusahaan saya ada autopilot. Paling saya kalau ke Singapura cuma untuk tanda tangan sesuatu, itu aja. Saya ke Singapura paling 2 hari 3 hari balik. Begitu juga law firm kan semua udah solid. Jadi saya paling kalau deal dengan klien yang penting-penting aja gitu. Tapi kalau untuk daily ini mereka udah jalan. Masih ada spare time untuk ngurus ILU nih ya? Betul, masih banyak waktu untuk ini. Next Mas, ini ekonomi dan sebagainya sudah selesai, saya mau bicara tentang UI. Ya. Sama dengan kampus saya Mas, dan mungkin beberapa kampus yang lain, alma mater kita yang lain, isu yang sangat seksi dan memprihatinkan itu adalah terkait dengan maraknya intoleransi dan radikalisme di kalangan alumni dan beberapa sivitas akademika. Ini pun juga terjadi di UI. Nah, bagaimana seorang Akbar akan mengatasi hal ini? Ini di moto yang kita buat jelas, bersama, bermanfaat, bahagia. Bersama, bermanfaat, bahagia. Itu motonya UI? Moto kita, moto saya. Oh iya. Jadi bersama udah menunjukkan kita akan mencoba untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun dan warna apapun. Karena apa? Kita akan menegakkan moto UI ya, yang varietas, probitas, dan justisia. Artinya apa? Artinya kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pertama bersama dulu. Kalau udah kita kompak, untuk apa kekompakan itu? Untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Karena kita merasa berarti, berharga kalau kita bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri keluarga, tapi juga untuk orang lain. Kalau semua merasa seperti itu, misalnya kalau kita kumpul-kumpul, cuman ngobrol, ngomongin sesuatu yang nggak ada gunanya. Tapi kalau kita ngobrol, ayo kita bikin sesuatu, usaha yang bagus, restoran yang unik, misalnya gitu kan, kita gabungan, kita patungan, kita jalankan, marketing sama-sama dan lain-lain, bermanfaat kan, cara ekonomi untuk mereka dulu ya. Kemudian kalau untuk orang lain ya mungkin hasil yang ini dividennya kita sumbangkan sebagian masyarakat itu. Jadi kita punya nilai hidup di situ kan, bermanfaat. Nah kalau sudah punya seperti itu, insya Allah yang kita capai adalah kebahagiaan lahir dan batin yang tidak ada nilainya. Ada orang tanya, kenapa bahagia? Sepertinya bahagia ini kan bahasa yang janggal untuk slogan, dia bilang. Tapi saya jelaskan, jangan salah, saya bilang. Di Amerika, bukan berarti kita merefer ke Amerika ya, Declaration of Independence tahun 1775, bahagia itu ditulis di situ, pursuit of happiness, dia bilang. Jadi bahagia ini sebenarnya tujuan hidup dari setiap manusia, saya bilang. Jadi tidak perlu hanya sekedar sejahtera. Betul. Tapi juga harus bahagia. Betul, ya seperti yang saya alami kalau... Mas, sorry saya potong. Apa relevansinya langkah yang tadi Mas ceritakan terhadap penuntasan masalah intoleransi dan radikalisme yang ada di UI? Kalau menurut saya, karena kan saya dari sudut pandang ekonomi ya, kenapa ini terjadi? Mungkin karena ada ketidakpuasan, kesulitan hidup, mungkin itu yang dasarnya. Makanya khusus untuk alumni UI kan kita akan prioritas untuk itu, perbaikan
ekonomi mereka yang membutuhkan. Jadi Mas melihat bahwa terjadinya intoleransi radikalisme Terutama salah satu di basicnya ekonomi. dari ekonomi. Iya. Oke. Walaupun ada ideologi ya, tapi itu kan kebanyakan menyangkut ekonomi juga kalau menurut Oke. saya. Tapi kalau bagaimana kalau itu terjadi pada alumni-alumni yang eksis, terus civitas akademika yang sudah gelarnya S3, profesor dan sebagainya masih mempunyai seperti itu. Pendekatan apa yang akan dilakukan seorang Ahmad Akbar? Pendekatan yang akan kami lakukan untuk mengembalikan UI kepada marwahnya yang tadi, Pak. Jadi yang tadi saya sebut veritas, probitas, dan justisia. Kalau semuanya berpikir bahwa UI adalah mengutamakan kebenaran, kejujuran, keadilan, ya kami berharap itu bisa mempersatukan kita semua, gitu. Karena radikalisme ini kan hal yang seharusnya tidak terjadi di kampus kita ataupun dimanapun. Kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Kenapa harus dikotak-kotakan dengan yang seperti itu, gitu, Pak? Seorang Ahmad Akbar melihat Pancasila dan NKRI itu seperti apa sih? Pancasila dan NKRI itu kan sesuatu yang memang lama ada dalam diri kita. Kalau mereka menjalankan ini, menjalankan hati nuraninya, mereka nggak akan melakukan yang non Pancasila seperti itu, Pak. Seperti juga yang kita lihat, kenapa orang ke Syria misalnya kan, orang ikut ISIS, kan utamanya adalah promosi mereka. Di sini semuanya terjamin kehidupannya, sejahtera, ekonominya, kan intinya itu, Pak. Karena di sini merasa di sini ekonomi saya nggak bagus, sekolah mahal, beban hidup tinggi, nah itu kalau Mas, dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi Mas Akbar karena seorang ekonomi dan pengusaha lebih banyak menyoroti dari sisi ekonomi. Gitu. Apakah tidak ada rencana nanti kalau terpilih menjadi ketua umum ILUNI gitu ya? Karena menurut saya ada sisi-sisi ideologis yang tidak terkait dengan ekonomi. Karena mereka itu orang kaya, orang-orang berpendidikan, masih juga terpapar gitu ya. Apakah tidak ada rencana untuk kerjasama dengan BNPT kayak, atau mungkin dulu kalau tidak salah ada institusi masyarakat di UI namanya Bara UI ya gitu. Seperti itulah. Apakah itu masih akan dihidupkan atau mungkin bagaimana seorang Akbar mengendorse kegiatan supaya berdampak untuk menetralisir paparan intoleransi radikalisme ini? Dulu saya kan masuk UI 2 kali ikut Sipenmaru, Pak. 84 dan 86. Dan dulu lihat umurnya berapa? Dulu saya ikut penataran P4 kan jadi 2 kali ya. Saya mengalami penataran P4 itu memang itu sebenarnya bagus sekali kan, Pak ya. Pancasila dan butir-butirnya, terus kita berdebat, kita bermusyawarah gitu kan. Tapi kan sekarang udah tidak ada lagi. Jadi untuk yang nanti, sementara saya belum banyak tahu mengenai yang Mas Kamri jelaskan. Kalau saya terpilih, saya akan mempelajari itu, Pak, untuk membuat planning ke depannya bagaimana agar UI solid, guyup dalam persatuan dan kesatuan NKRI. Yang saya sampaikan, Mas, bukan berarti kita ingin menyeragamkan sih enggak. Keberagaman itu kan keniscayaan di Indonesia. Cuma kalau menyangkut ideologi, bagi saya harga mati. Pancasila dan NKRI itu harga mati bagi saya. Tidak ada tawar-menawar dalam bentuk apapun. Kalau tidak, kita repot gitu ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan, Mas, karena isu ini sangat seksi dan sangat menjadi atensi berbagai pihak, terutama di kampus UI, IPB. Karena kenapa UI? Karena UI ini jadi kiblat, Mas. Kiblat ya, namanya juga UI gitu. Nah, ini saya mohon maaf nih, saya kenal dengan ketua ILUNI yang sekarang. Dengan segala hormat, saya belum melihat kiprah dari ILUNI untuk melakukan pengkikisan, paparan, infiltrasi intoleransi radikalisme. Nah, saya nggak tahu apakah ada rencana Mas Ahmad Akbar untuk melakukan itu ya? Saya yakin akan melakukan itu karena kan saya juga cinta tanah air kita, Pak ya. Jadi Pancasila, NKRI itu memang prioritas kita. Cuman langkah yang Mas Rudi sampaikan tadi seperti BNPT dan lain-lain, mungkin juga perlu kita pelajari apakah itu baik untuk UI nantinya. Tapi kan Mas nanti kan ada kabinet pasti ada. Oke Mas, berikutnya ILUNI tidak bisa sendiri.
Itu pasti harus ada kolaborasi dan sinergi dengan pihak kampus. Iya, betul. Ya. Apa yang akan Mas lakukan untuk menciptakan sinergitas antara ILUNI dengan pihak kampus? Saya kan sudah mempelajari juga program-program ILUNI yang saat ini dipimpin oleh Bang Andri ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Andri dan pengurus terkait dengan kampus, terkait dengan mahasiswa, terutama mahasiswa yang akan lulus ya kan, dan tentu saja dengan alumni-alumninya itu akan kita teruskan yang baik-baik. Jadi kita tetap yang baik dari pengurus lama akan kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan kalau memang perlu. Tapi kalau memang belum ada, kita coba cari apa yang baik untuk dilakukan dalam program kita ke depan nanti. Tapi Mas Akbar setuju ya bahwa salah satu kunci suksesnya harus ada sinergi dengan pihak kampus? Betul, betul. Memang itu target kita. Kita harus tetap sama UI sendiri kan sebagai payung kita ya. Kita harus ada kontribusi ke sana juga, Mas. Mas terakhir nih, ya, terkait dengan rencana kiprah dari Mas Akbar, kalau terpilih jadi ketua umum ILUNI gitu ya, ini dengan bagaimana konsepnya atau rencananya untuk merangkul adik-adik mahasiswa, karena mereka nanti kan jadi calon alumni juga. Nah, UI tetap saja menjadi kiprah, BEM UI juga. Nah, apa yang akan ILUNI lakukan untuk merangkul mereka atau mungkin program dengan mereka seperti apa? Yang pasti ILUNI UI ini kan tersebar bukan hanya Indonesia, tapi juga ke seluruh dunia. Karena banyak teman-teman kita yang diaspora. Jadi waktu debat kemarin beberapa orang japri ke saya, kenapa diaspora nggak diperhatikan? Nah ternyata itu juga menjadi perhatian kita. Jadi kita harus merangkul semua, baik yang diaspora di seluruh dunia, kemudian Sabang sampai Merauke, karena ada ILUNI Kepri, ada ILUNI Papua, semua. Dan juga kita rangkul ke fakultas-fakultas. Ada ILUNI fakultas yang sebanyak 16, ada BEM juga, dan ada juga senat. Yang masing-masing fakultas kan punya karakter yang berbeda. Misalnya fakultas kedokteran, pasti kan interestnya di bidang kesehatan. Fakultas psikologi, kita juga harus perhatikan. Mereka ini psikolog yang paham mengenai hal-hal yang mereka pelajari. Fakultas sastra, mengenai budaya, sastra, dan fakultas hukum. Kita harus mempelajari masing fakultas dengan baik supaya kita tidak salah approach. Begitu Mas Rudi. Nah, itu salah satu konsep Anda untuk membangun sinergisitas. Betul. Dari semua stakeholder tadi. Sinergi dan kompak dan solid. Saya titip untuk teman-teman atau adik-adik saya di mahasiswa untuk segera tetap dirangkul. Tentu kita rangkul karena mahasiswa sudah. Karena begini, daripada dirangkul orang lain, gitu kan? Ada interest group yang lain merangkul mereka, saya lebih cenderung yang merangkul adalah ILUNI. Itu kan kakaknya ya. ILUNI itu kan kakaknya mereka. Ini masalah politik juga Mas. Jangan sampai nanti mereka disesatkan dan sebagainya. Ini mungkin Mas Akbar akan mendapatkan masukan dari beberapa orang yang top gitu ya. Ada orang psikolog terkenal, Mbak Tika Bisono, dan mungkin teman-teman yang akan memberi masukan terkait ini. Nah, terakhir Mas. Ini terakhir yang kedua ya. Mas Akbar yakin dengan konsep yang Mas sampaikan tadi, optimis bisa menjadi ketua umum ILUNI? Ketua umum ILUNI periodenya kan 3 tahun Mas. Jadi saya buat program yang saya rasa bisa dieksekusi dalam 3 tahun. Jadi 6 bulan pertama saya akan bergerak, saya pelajari dulu, bergerak dan eksekusi. Saya nggak mau membuat program yang jangka panjang, karena kan kalau saya udah selesai program nggak jalan kan nggak bagus gitu kan. Jadi memang yang saya buat ini programnya cukup membumi, realistis, pragmatis, itu yang menurut pikiran saya. Oke, dengan itu Anda yakin bahwa bisa terpilih jadi ketua umum ILUNI? Dengan masukan-masukan yang saya terima atau komen-komen yang ada di YouTube dan lain-lain, suaranya cukup bagus kepada saya. Itu dari eksternal. Dari seorang internal, seorang Ahmad Akbar yakin. Saya yakin. Saya membuat planning kan dengan perhitungan yang sangat terukur gitu Mas. Oke Mas, paling terakhir
Siap. Ini karena jangan terlalu lama nanti Mas Akbar banyak acara juga. Apa yang ingin Mas sampaikan untuk teman-teman alumni UI yang akan menjadi voter, ya, menjadi pemilih Anda? Silakan sampaikan, Mas. Rekan-rekan alumni UI yang saya banggakan, baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau yang ada di luar negeri, diaspora dan lain-lain. Pemilihan Ketua ILUNI pada tanggal 27-28, saya harap semuanya ikut aktif ambil bagian menentukan pilihan Ketua ILUNI 3 tahun mendatang dengan hati nurani masing-masing. Pilihlah yang terbaik, karena pilihan hati nurani adalah pilihan yang paling tepat. Itu harapan saya. Gitu ya? Nggak promosi diri? Saya tetap berdua. Mas, sukses ya. Saya doakan yang terbaik untuk UI ya saya. Yang terbaik untuk alumni UI juga, karena sahabat-sahabat saya banyak dari alumni UI, Mas. Jadi tanggal 27-28 mudah-mudahan ILUNI mendapatkan ketua umum yang seperti yang diharapkan dan punya added value yang tinggi buat alumni dan mahasiswa dan semua stakeholder di UI. Itu saya harapkan. Mudah-mudahan sukses ya, Mas. Amin, Mas. Ya, terima kasih Terima kehadirannya. kasih, Ya, sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Mas Ahmad Akbar. Beliau seorang pengusaha sukses dan sekarang mewakafkan waktunya untuk mengurusi alumni UI. Ini bagi saya agak aneh, tapi ternyata luar biasa karena biasanya pengusaha lebih banyak mencari keuntungan atau apa, tapi kelihatannya seorang Ahmad Akbar ini masuk dalam fase orang yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga mewakafkan waktunya, energinya, pikirannya, dan semua aksesnya untuk mengurus ILUNI UI. Nah, apa kepentingan kanal anak bangsa? Karena ILUNI UI ini pasti terkoneksi dengan masyarakat, bukan sekedar hanya untuk alumni UI. Meskipun saya bukan alumni UI, tapi saya merasa bahwa selama ini koneksivitas antara kegiatan ILUNI dan segala dinamikanya terkoneksi dengan masyarakat. Itu yang menjadi atensi saya, sehingga saya mengundang beliau untuk program-program Mas Ahmad Akbar. Mudah-mudahan bisa di-endorse seterusnya, dan yang paling penting mendapatkan manfaat untuk alumni UI ini, Mas. Baik. Saya doakan yang terbaik untuk Mas Ahmad Akbar ya. UI silahkan memilih yang terbaik, dan salah satu calon terbaik alumni UI yang ada adalah seorang Ahmad Akbar. Luar biasa, orang humble. Ini saya kenal udah berapa lama dan humble sekali. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Silahkan memilih yang terbaik, dan yang paling penting jaga Indonesia melalui Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.